akuntansi dan cukup tingkat satker, bahwa yang akan kita susun saat ini adalah data laporan yang terbuku sampai dengan 30 Juni 2024. Artinya mungkin nanti diharapkan Bapak dan Ibu seluruh transaksi sampai dengan 30 Juni ini telah terselesaikan. Kemudian kami harapkan tidak ada lagi to-do list ya sampai dengan akhir semester 1 2024 ini, dan nanti Bapak dan Ibu dapat melakukan verifikasi atas data transaksi sehingga semuanya bisa terjaga secara valid dan kualitas LK ini bisa kita pertanggungjawabkan secara baik. Bapak Ibu, Satker Mitra Kerja, yang terpenting dalam pelaksanaan ini adalah bagaimana Bapak Ibu dapat menyerap materi yang disampaikan oleh narasumber kami nanti. Kemudian dalam hal ada kendala atau hambatan nanti bisa didiskusikan, dan nanti petugas kami akan siap memberikan bimbingan, asistensi, dan juga mungkin dukungan bagi Bapak dan Ibu dalam penyusunan LK. Dan yang terpenting next outstanding nanti adalah bagaimana LK itu bisa tersaji secara tepat waktu dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan dan dengan kualitas yang sangat memadai tentunya. Demikian mungkin sekedar pembuka dari saya ucapkan selamat mengikuti sosialisasi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari pelaksanaan sosialisasi ini. Demikian, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi akuntansi dan pelaporan keuangan saya nyatakan dibuka. Demikian dari saya. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Faisal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samsudin atas sambutan yang telah diberikan. Mungkin langsung saja Bapak Ibu sekalian, terkait materi yang akan kami sampaikan ini mungkin juga terdengar sudah familiar ya bagi Bapak Ibu sekalian, terutama yang emang sudah lama di ngurusin keuangan di masing-masing satuan kerja. Untuk materi kali ini kita fokus pada penyusunan laporan keuangan Kementerian Lembaga semester 1 dan juga terkait dengan rekonsiliasi, karena memang rekonsiliasi dan juga penyusunan laporan keuangan ini memang eh, erat kaitannya gitu. Mungkin langsung next aja. Baik. Untuk pembahasan pada hari ini sebenarnya ada 3 topik bahasan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah terkait penyusunan laporan keuangan semester 1, terus juga hal-hal penting lainnya terkait penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir ini nanti mungkin ada slide atau sesi sendiri ya terkait dengan rekonsiliasi di aplikasi Monsakti. Oke, mungkin next, Sandi. Baik, yang pertama terkait penyusunan laporan keuangan semester 1. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, kayak rasanya kayak cepet banget ya. Padahal di bulan Mei kemarin baru saja nyelesain LK audited. Tiba-tiba Juli ini juga sudah harus membuat LK semester 1 gitu. Memang untuk timeline di semester 1 tahun 2024 ini memang terasa cepat sekali, bukan cuma menurut Bapak Ibu juga, menurut kami pun juga sangat cepat gitu. Perasaan kemarin kita baru nyelesain LK unaudited di bulan April, terus di bulan Mei LK audited. Belum lagi nanti ada to-do list yang dari Januari sampai bulan Maret. Begitu pula dengan rekonsiliasi, dan ternyata di bulan Juni ini kita sudah diminta untuk menyusun laporan keuangan semester 1 tahun 2024. Baik. Selanjutnya dari Dirjen Perbendaharaan sendiri melalui surat yang sudah apa namanya dikirimkan ke seluruh kementerian lembaga, batas waktu penyusunan laporan keuangan semester 1 ini di tingkat kementerian atau lembaga itu 31 Juli, Bapak Ibu sekalian. Jadi 31 Juli itu batas waktu di tingkat kementerian. Untuk tingkat vertikal atau sampai dengan Wakfa ya, sampai dengan Satker itu sebenarnya diatur oleh masing-masing KPPN. Untuk KPPN Pakpak sendiri lingkupnya
kemarin kita samain dengan batas waktu dari penyampaian kementerian atau lembaga. Jadi kita buat kemarin terakhir Bapak Ibu menyelesaikan LK dan mengirimkan ke KPPN itu adalah 31 Juli tahun 2024. Ya mungkin udah ada di bagian itu ya Bapak Ibu ya. Untuk LK UAPS sendiri ini setingkat KL, pengguna anggaran itu nanti dikirimkan ke Menteri Keuangan. Dalam hal ini adalah Ditjen Perbendaraan. Terus untuk yang eselon satunya dikirimkan ke Dit PPKBLU. Untuk yang tingkat wilayah atau tingkat provinsi nanti dikirimkan ke Kanwil DJPB. Sementara yang tingkat Wakpa atau Satker ini, Bapak Ibu sekalian, nanti dikirimkan ke KPPN. Yang dikirimkan apanya? Yang dikirimkan nanti adalah LK-nya, bentuk PDF-nya saja. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu mencetak secara hard copy atau file ya. LK Bapak Ibu sekalian nanti LK-nya saja dikirimkan. Untuk LK-nya nanti kita sediakan link pengumpulannya. Terus selain Bapak Ibu mengirimkan LK, Bapak Ibu juga wajib untuk mengirimkan surat pengantar penyampaian laporan keuangannya. Kalau surat pengantarnya ini nanti akan disampaikan dalam di aplikasi Monsakti. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ya untuk menyampaikan LK triwulan 3, LK unaudited maupun LK audited pasti sudah tahu tahapannya. Terus apa sih isi dari laporan keuangan itu sendiri? Sebenarnya isinya enggak ya sama kayak LK-LK yang sebelumnya Bapak Ibu buat ya, LK unaudited maupun LK audited. Pertama komponennya ada komponen laporan realisasi anggaran. Dan nanti di laporan realisasi anggaran ini di LK semester 1, Bapak Ibu sekalian harus membandingkan angka di tanggal 30 Juni tahun 2024 dan dengan di tanggal 30 Juni tahun 2023. Nanti dibandingkan itu apakah nanti ada perubahan, ada kenaikan atau penurunan. Terus yang kedua maaf, yang kedua ada laporan operasional. Ini juga sama nanti dibandingkan dengan year on year periode tahun kemarin 30 Juni tahun 2023. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Ini juga sama nanti dibandingkan year on year dengan tanggal 30 Juni tahun 2023. Dan yang terakhir ini yang beda sendiri adalah di neracanya. Jadi kalau neracanya nanti Bapak Ibu sekalian bandingkan dengan data 31 Desember tahun 2023 yang sudah audited yang periode 14. Bukan lagi dibandingkan dengan tanggal 30 Juni tahun 2023. Untuk semua file laporan keuangan ini itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa download di aplikasi Sakti Bapak Ibu sekalian atau bisa langsung di aplikasi Monsakti. Untuk tahun 2024-2023 ini masih tersedia di aplikasi Monsakti. Nanti Bapak Ibu tinggal download saja laporan-laporannya. Untuk yang neraca nanti jangan lupa download 30 Juni tahun 2024 dan 31 Desember 2023 yang audited atau yang periode 14. Ini nanti adalah komponen inti dari laporan keuangan. Nanti juga Bapak Ibu sekalian sebenarnya kalau di laporan keuangan kan juga ada namanya CLK ya. Nanti itu Bapak Ibu sekalian silahkan dari laporan-laporan ini Bapak Ibu jelaskan. Misalnya nih di neraca nih. Di neraca tahun 2023 asetnya cuma 1 miliar. Terus di 30 Juni ada penambahan aset 2 miliar. Nanti Bapak Ibu jelaskan di neraca itu penambahannya dari mana? Apakah itu pembelian? Apakah itu nanti transfer masuk dari satker lain? Atau nanti mungkin ada reklasifikasi dari aset tahun kemarin. Nanti silahkan dijelaskan perubahan-perubahannya. Khususnya di neraca. Karena biasanya di neraca memang terkait aset tetap ya maupun persediaan itu pasti ada perubahan lah dari tahun sebelumnya, tahun 2023. Mungkin next, Mas Aldi. Oke, baik. Ini juga yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam menyusun laporan keuangan ya. Khususnya di semester 1, yang pertama disusun oleh setiap jenjang unit akuntansi maupun unit pelaporan. Kalau
unit akuntansi ini ya ibaratkan kayak satker Bapak Ibu sekalian lah. Ini namanya unit akuntansi. Kalau unit pelaporan itu nanti biasanya di tingkat kanwil. Itu yang mengkonsolidasikan seluruh laporan keuangan unit vertikal di bawahnya. Terus juga diperhatikan data aplikasi Sakti yang diambil untuk laporan keuangan ini data per 30 Juni setelah tutup buku periode Bapak Ibu. Jadi nanti akan dibahas lebih jelasnya di ketika pembahasan terkait rekonsiliasi bagaimana ngambil datanya ya. Cuma intinya data-data laporan realisasi anggaran, operasional, perubahan ekuitas sampai nanti neraca itu diambil per 30 Juni setelah Bapak Ibu tutup buku permanen periode Juni. Terus yang ketiga hal yang penting yang harus diperhatikan ini adalah transaksi sampai dengan 30 Juni harus sudah diselesaikan ya Bapak Ibu sekalian. Itu kemarin kenapa kami di grup itu Mas Abi ya itu dalam broadcast-nya itu mewanti-wanti hati-hati terkait dengan tutup buku periode di 30 Juni karena memang khususnya untuk yang aset ya, untuk yang aset Bapak Ibu sekalian, ini sudah mulai adanya penyusutan. Jadi nanti kalau semisal nih Bapak Ibu sekalian beli aset terus salah klasifikasi, itu sebaiknya dicek lagi dulu asetnya udah bener apa belum, kode barangnya, terus akunnya nanti salah klasifikasi dan taunya sudah disusutkan apa namanya di klasifikasi aset yang salah. Terus yang keempat adalah tidak terdapat to-do list sampai dengan semester 1. Ini Bapak Ibu sekalian juga bisa cek di aplikasi Monsakti di monitoring kepatuhan Satker ya. Nanti Bapak Ibu sekalian harus atau wajib menyelesaikan rekonsiliasi bulanan, rekonsiliasi triwulan 1 dan triwulan 2 dan juga rekonsiliasi yang sifatnya itu semesteran, yakni semester 1 tahun 2024. Terus yang kelima ada verifikasi data transaksi untuk menjaga validitas dan kualitas LK. Terus yang selanjutnya adalah seluruh kementerian atau lembaga memastikan bahwa satker di bawahnya itu sudah harus menyelesaikan rekonsiliasi eksternal sampai dengan terbit SAR. Rekonsiliasi eksternal ini juga sudah sering kami sebutkan, yakni adalah pencocokan atau memadankan data antara Bapak Ibu sekalian di Sakti dengan data yang dimiliki oleh KPPN di aplikasi SPAN. Nanti untuk monitoring ini juga Bapak Ibu sekalian bisa lihat di aplikasi Monsakti secara langsung yakni rekonsiliasi Sakti dan SPAN. Nanti itu bisa dicek apakah sampai dengan bulan Juni semua rekornya sudah selesai apa belum. Terus belum. Ya, selanjutnya adalah jangan lupa nanti kalau sudah buat LK ya, laporan keuangan jangan lupa ditandatanganin oleh kuasa pengguna anggarannya, oleh pimpinan unitnya. Terus selanjutnya adalah setelah KLK dilaksanakan untuk semua jenjang pelaporan keuangan, jurnal balik dan jurnal penyesuaian, terus mengimplementasikan PIPK. Ini mungkin satker banyak yang belum implementasi PIPK. Terus juga ada kalau ada temuan dari BPKRI ya untuk periode semester 1 dan juga upload surat pengantar penyampaian LK ke Mensakti. Lalu yang terakhir ini khusus BLU jadi di skip aja. Oke, next Mas Adi. Oke, selanjutnya adalah hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan ini. Yang pertama adalah administrasi hibah. Mungkin di beberapa KL ya, nggak semua KL, nggak di semua satker itu terdapat hibah, khususnya hibah uang ya. Dan kalau satker-satker ya, satker KPU atau polisi biasanya dapat hibah uang. Ini mohon diperhatikan terkait administrasinya, pencatatannya, terus nanti kalau dipakai silahkan juga dicatat di Monsakti. Ini administrasi hibah dalam mata luar negeri yang langsung atau tidak langsung, mau apa namanya, juga hibah yang diterima tahun ini ataupun hibah yang diterima tahun anggaran yang lalu. Terus
pengakuan atau penyajian aset yang bersumber dari hibah luar negeri yang umumnya memiliki masa perikatan multi years, penyelesaian administrasi laporan keuangan hibah, pengungkapan ikhtisar laporan transaksi hibah dalam laporan keuangan, terus hibah yang belum dilaporkan oleh Satker sampai dengan tahun anggaran atau masa penyelesaian administrasi berakhir. Tapi satker-satker yang memiliki hibah nanti mohon diperhatikan lagi terkait administrasinya. Terus juga ada perkembangan kebijakan SAI dan aplikasi. Ini mungkin yang saya garis bawahi terkait sinkronisasi pelaksanaan rekonsiliasi penerbitan SHR dan otomatisasi SP2S atau SP3S. Jadi SP2S atau SP dan SP3S ini sebenarnya itu adalah sanksi Bapak Ibu sekalian. Sanksi yang diterbitkan oleh KPPN ketika Bapak Ibu sekalian tidak melakukan kewajiban Bapak Ibu sekalian. Misalnya apa? Misalnya Bapak Ibu sekalian tidak mengumpulkan LPJ, apa namanya, atau mengumpulkan LPJ melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Terus Bapak Ibu tidak menerbitkan SHR dengan batas waktu yang sudah ditentukan atau belum melakukan rekonsiliasi atau to-do list dan juga belum menyampaikan laporan keuangan ke KPPN. Itu adalah objek-objek pengenaan sanksi yang dilakukan oleh KPPN. Terus nanti kalau SP3S ini adalah pencabutan sanksinya. Ini nanti kalau seandainya Satker Bapak Ibu sekalian itu dapat sanksi SP2S karena belum melakukan kewajibannya ya. Dan nanti setelah melakukan kewajibannya nanti baru kami akan menerbitkan yang namanya SP3S untuk mencabut sanksi tersebut. Di sini dijelaskan ada otomatisasi SP2S ya. Jadi kalau di dalam per 8 sendiri, khususnya di apa namanya di bidang akuntansi dan pelaporan ya, kalau yang seksi terkait pencairan dana itu nanti mungkin ada aturan yang berbeda. Untuk yang terkait SP2S ini khususnya di seksi akuntansi dan pelaporan keuangan ini nanti akan diotomatisasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu sekalian itu telat untuk melakukan kewajiban Bapak Ibu sekalian, itu nanti kami menginput di Sakti terkait SP2S dan itu nanti otomatis akan memblokir OTP SPM Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, itu itu ya diharapkan Bapak Ibu sekalian memperhatikan tanggal-tanggal dan kewajiban-kewajiban setiap periode, setiap bulan, triwulan maupun semester. Terus yang kedua adalah harmonisasi LPJ, penyesuaian aplikasi Sakti dan non-Sakti. Untuk LPJ ini di tahun 2024 juga semua satuan kerja telah menyampaikan LPJ melalui aplikasi Sakti. Tidak ada lagi yang melalui aplikasi Sprint seperti di tahun kemarin masih ada yang dari aplikasi Sprint. Untuk sekarang apa namanya LPJ langsung melalui aplikasi Sakti. Ini enaknya adalah nanti di laporan Bapak Ibu sekalian itu langsung tertera kas di bendahara pengeluaran Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di LPG-nya masih ada sisa saldo di bendahara pengeluaran nanti otomatis ketika Bapak Ibu apa namanya download neraca per 30 Juni ya dalam hal ini untuk LK semester 1 nanti sudah ada saldo sebesar yang ada di LPG Bapak Ibu sekalian. Terus ada penyempurnaan kebijakan resiprokal berbasis aktual dan transaksi perpajakan. Terus pengembangan penginputan transaksi di masa transisi penyusunan LK audited. Okay, next, Mas Adi. Baik, selanjutnya adalah hal penting lainnya yang perlu diperhatikan terkait pencatatan RPATA. Ini juga nggak semua satker ya, ada RPATA di tahun 2023. Mungkin terkait kendala atau permasalahannya, misalnya ada pencatatan BST, progres pekerjaannya yang per 31 Desember misalnya 2023, tapi lupa dicatat oleh Satker di aplikasi Sakti, terus keterlanjutan pembayaran RPATA di 2024 misalnya ya, tanpa pengakuan progres pekerjaan di tahun 2023, pengakuan utang berdasarkan pencatatan BST, dan sampai nomor 5 ini perlakuan pembentukan rekening penampungan pada Satker BLU ini. Next aja.
Terus untuk yang di 2024 ini kalau yang punya Erpata pastikan proses pembayaran atas pekerjaan yang sudah diterima namun belum dibayarkan tahun 2023, terus melakukan jurnal balik penyesuaian Erpata atas utang atau kewajiban pembayaran, mencatat atau menyesuaikan nilai aset atas progres pekerjaan, melakukan penihilan Erpata termasuk penyetoran denda atau pendapatan kekas negara apabila ada. Selanjutnya ini terkait penyesuaian jurnal dan penyajian aset pada saat PBLU. Ini di skip aja. Mungkin next Mas Wahyu. Sebelumnya. Oke, ini di next aja. Baik, ini adalah jurnal-jurnal penyesuaian yang sekiranya Bapak Ibu perlukan di dalam penyusunan laporan keuangan semester 1. Ini mungkin nggak semua ada ya, karena nggak semua misalnya punya pendapatan, terus pendapatannya masih harus terima belanja dibuka. Oke, mungkin di next aja Mas Abi. Oke, baik. Selanjutnya ini tadi outline yang terakhir adalah terkait rekonsiliasi. Nanti setelah ini mungkin ada slide tambahan lagi terkait penjelasan lebih lebih rinci terkait pelaksanaan rekonsiliasi itu sendiri. Jadi berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan nomor 15 tahun 2024 itu penyusunan terkait penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Lembaga semester 1 tahun 2024. Eh, Mungkin reminder lagi ya. Sebelum Bapak Ibu menyusun dan menyampaikan laporan keuangan itu, Bapak Ibu sekalian punya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penyelesaian TDK di rekonsiliasi eksternal. TDK atau transaksi dalam konfirmasi ini harus selesai sampai dengan 30 Juni atau sampai dengan periode Juni tahun 2024. Yang kedua adalah to-do list. Ini Bapak Ibu sekalian silahkan kalau masih ada to-do list yang sifatnya itu bulanan, triwulanan atau bahkan semesteran, itu silahkan diselesaikan dulu sebelum Bapak Ibu menyusun dan menyampaikan LK. Dan yang terakhir adalah tutup buku. Tutup buku di modul persediaan, modul aset, dan juga modul akuntansi dan pelaporan keuangan. Ini harus Bapak Ibu selesaikan untuk apa? Untuk mendapatkan SHR, surat hasil rekonsiliasi. Ini untuk SHR sendiri itu ada tiga tadi ya, penyelesaian rekonsiliasi atau TDK, to-do list sampai dengan tutup buku, modul persediaan, aset, dan GLP atau akuntansi dan pelaporan keuangan. Ini untuk SHR sendiri, sebenarnya KPPN dapat memberikan persetujuan SHR dengan catatan apabila dalam hal terdapat TDK yang secara sistem tidak dapat diperbaiki pada aplikasi SPAN atau Sakti sampai dengan batas akhir periode penyelesaian rekonsiliasi. Terus setelah Bapak Ibu sekalian dapat SHR per Juni tahun 2024, nanti baru Bapak Ibu sekalian bisa melakukan penyusunan laporan keuangan. Nanti data-data laporan keuangan tadi yang sudah saya sebutkan di awal, LRA, terus LO, LTE sampai dengan Raja, itu nanti ketika Bapak Ibu download ada keterangan final di bawahnya. Ini berarti sudah eh, apa namanya kewajiban-kewajiban Bapak Ibu sekalian sudah diselesaikan, sudah ditutup buku dan sudah dapat SHR. Nanti di data laporan keuangannya ada keterangan final. Itu sebagai data yang bisa digunakan untuk membuat laporan keuangan. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian belum menyelesaikan ini, ketiga hal tersebut sampai dengan dapat SHR, maka data-data laporan keuangan itu nanti sifatnya nanti tidak final biasanya keterangannya. Tidak final dan itu tidak bisa digunakan sebagai sumber atau sebagai data sumber ya dalam penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun 2024. Baik, ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal terkait penyampaian LK untuk LK waktu ke KPPN. Kalau ada BLU berarti ke KPPN, ke Kanwil DJPP dan juga Direktorat BPK BLU. Terus kalau tingkatnya wilayah, satuan kerjanya nanti dikirimkan ke Kanwil sampai nanti tingkat di UAPA atau pengguna anggaran nanti dikirimkan ke Menteri Keuangan. Terus juga
terkait penyelesaian kewajiban ya, sebelum membuat LK itu juga ada batas waktunya Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan surat Ditjen Perbedaran nomor 15 tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan ini batas waktunya seluruhnya ini adalah tanggal 19 Juli. Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan apakah rekodnya, to-do list-nya, dan sampai dengan tutup bukunya itu sudah selesai. Jadi nanti ketika melebihi 19 Juli nanti, itu nanti akan ada yang namanya SP2S yang sudah saya jelaskan tadi. Next, Mas Adi. Ya, ini untuk penerbitan SHR-nya, ini digunakan sebagai data final, data yang fix ya, untuk penyusunan LK semester 1. Terus eh, tutup buku sementara pada modul akuntansi itu mulainya 5 Juli. Buka periode setelah tutup buku sementara hanya dilakukan selain modul aset. Terus untuk tutup buku permanen ini bisa dimulai dari tanggal 12 Juli sampai nanti batas akhirnya adalah di 19 Juli, yakni batas akhir terbit SHR periode Juni tahun 2024. Ya ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau masih ada satker yang belum terbit SHR, belum menyelesaikan kewajibannya, nanti kita menerbitkan SP2S. Sampai nanti diterbitkan SP3S ketika satker telah melakukan kewajibannya. Nih, SHR terbit pada tanggal 12 sampai 19. Mungkin kemarin beberapa satuan kerja ya, ada yang mencoba untuk tutup buku sebelum tanggal 12 dan gagal. Memang belum bisa ya Bapak Ibu sekalian di sebelum tanggal 12 Bapak Ibu sekalian belum bisa melakukan tutup buku permanen, bukan tutup buku sementara. Tutup buku permanen belum bisa dilakukan sebelum tanggal 15. Jadi bisanya ini tanggal 12 sampai 19. Jadi mungkin hari ini kalau Bapak Ibu sekalian memang udah yakin semua rekodnya, to-do list-nya itu sudah selesai, bisa langsung ditutup buku. Terus next. Oke. Oke, terus selanjutnya terkait rekonsiliasi. Ini materi tambahan aja terkait rekonsiliasi Bapak Ibu sekalian sebagai apa namanya? eh, pengetahuan atau informasi saja. Mungkin nunggu Mas Abi dulu. Oke, baik. Nah, ini materi tambahannya terkait pelaksanaan rekonsiliasi satu pada aplikasi Monsakti. Mungkin next, Mas Abi. Oke, ini simplifikasi proses bisnis pada aplikasi Monsakti di tahun ini, tahun 2024. Jadi sebenarnya data Monsakti dan data Sakti itu saling terintegrasi Bapak Ibu sekalian, saling berhubungan. Jadi apa namanya? Ketika misalnya Bapak Ibu lihat ada to-do list, misalnya ada to-do list persediaan yang belum didetailkan, itu merupakan sebenarnya data di aplikasi Sakti bahwa itu sebagai indikasi bahwa di dalam modul persediaan itu masih ada persediaan yang telah Bapak Ibu terima melalui pembelian itu belum diregister atau belum didetailkan, bahkan nanti sampai di approve. Jadi untuk Monsakti sendiri itu memang sifatnya sebagai monitoring ya, namanya juga Monsakti monitoring aplikasi Sakti. Jadi memang eh, aplikasinya buat monitoring aja, memudahkan memonitoring Bapak Ibu sekalian terhadap penyelesaian pencatatan atas transaksi-transaksi yang belum Bapak Ibu selesaikan sampai dengan periode tertentu. Tapi nanti untuk penyelesaiannya sendiri, penyelesaiannya itu tetap di aplikasi Sakti, bukan di aplikasi Monsakti. Aplikasi Monsakti hanya untuk melihat saja, untuk monitoring saja. Terus eh,
tidak lagi terbit bar yang ditandatanganin oleh Satker dan KBPN. Gantinya adalah surat hasil rekonsiliasi. Ini dulu mungkin sebelum SHR, kalau Bapak Ibu ya, yang sudah lama, pengelola keuangan lama pasti udah nggak asing lagi dengan istilah dari berita acara rekonsiliasi. Ini dulu diterbitkan oleh KBPN yang ditandatanganin oleh Satker dan KBPN. Setelah muncul per 8 tahun 2023 di bulan Oktober ya, bar sendiri itu sudah tidak ada, diganti dengan yang namanya surat hasil rekonsiliasi atau SHR apabila syarat SHR terpenuhi. Untuk syarat-syaratnya yang tadi sudah disebutkan, rekonsiliasi atau penyelesaian PDK, to-do list, dan tutup buku modul persediaan aset dan GLP atau modul akuntansi dan pelaporan. Next, Mas Edi. Oke, untuk elemen data yang direkonsiliasi atau biasanya kalau di Monsakti itu jenisnya redaksinya adalah jenis rekonsiliasi. Itu ada beberapa. Ada pagu belanja, ada rekonsiliasi jenis belanja, ada rekonsiliasi jenis pengembalian belanja, estimasi pendapatan, PNBP, pengembalian PNBP, mutasi UP, kas di bendahara pengeluaran, kas lainnya di KL dari hibah, kas pada BLU sampai dengan pengesahan hibah langsung, barang jasa atau surat berharga. Ini adalah jenis-jenis rekonsiliasi yang akan Bapak Ibu temui. Umumnya kalau saya temui di Saper, ini biasanya ada rekonsiliasi PNBP, rekonsiliasi UP, terus ada pengembalian belanja, sampai nanti ada rekonsiliasi pagu belanja sampai atau rekonsiliasi belanja. Itu yang sering kalau saya lihat di Monsakti ya, sering muncul rekonsiliasi rekonsiliasi itu sering muncul di rekonsiliasi Saktis, Pak. Lalu biasanya juga ada rekonsiliasi kas di bendahara pengeluaran, itu jarang sih saya temukan. Next, rekonsiliasi di Monsakti. Yang pertama terkait belanja atau pembelian belanja yang belum catat SP2D. Jadi biasanya ada beberapa SP2D itu ada kasus itu tidak tercatat secara otomatis oleh Sakti, oleh sistem. Jadi nanti di Monsakti itu eh, akhirnya data atau nilai di Sakti itu berkurang atau lebih rendah daripada nilai eh, itu berarti biasanya Bapak Ibu sekalian itu belum catat SP2D-nya. Jadi nanti kalau semisal ada kasus seperti itu, Bapak Ibu sekalian bisa cek di modul pembayaran ya, catat atau upload SP2D, apakah masih ada SP2D yang belum dicatat. Atau biasanya juga kalau memang sudah dicatat, tapi belum muncul di di aplikasi Monsakti di monitoring, itu biasanya ada yang namanya OLAP data. Nanti saya jelaskan di akhir pembahasan rekonsiliasi ini terkait OLAP data itu. Terus yang kedua adalah TDK rupiah dan TDK COA yang berbeda. Ini biasanya ada eh, SPM koreksi, Bapak Ibu sekalian. SPM koreksi yang ketika sudah terbit SP2D itu belum dicatat SP2D koreksinya. Untuk menunya sendiri memang berbeda dengan mencatat SP2D SPM selain SPM koreksi. Jadi catat SP2D koreksi ini menunya ada sendiri ya, berbeda dengan catat SP2D biasa. Terus misalnya yang penyebab ketiga ada void SP2D. Void SP2D ini dilakukan oleh KPPN melalui aplikasi SPAN. Terus biasanya belum catat void melalui user BBSPM. Terus ada void SP2D baru beda bulan
Jadi nanti tidak lanjutnya akan diterbitkan SHR oleh KPPN dengan catatan selisih perbedaan periode SP2D. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian tidak perlu menyelesaikan SP2D ini, nanti KPPN akan menerbitkan SHR dengan catatan. Terus gagal catat SP2D karena pagu tidak minus, khusus transaksi valuta asing. Ini juga nanti bisa terbit SHR melalui kewenangan KPPN, tapi dengan catatan juga. Terus ada belum rekam APD khusus SP2D ke KPPN KPH. Ini khusus KPH kan hibah ya. Jadi mungkin satker di KPPN faktor tidak ada. Next. Oke, ini mungkin eh, hampir sama ya terkait rekonsiliasi jenis pengembalian belanja atau pengembalian pendapatan. Yang pertama, kalau ada selisih biasanya belum catat SP2D. Terus biasanya juga kalau ada pengembalian belanja atau pengembalian pendapatan yang Bapak Ibu itu setorkan langsung ya, tunai ataupun tidak tunai melalui aplikasi MPN, itu biasanya Bapak Ibu lupa untuk catat setoran pengembalian belanja atau setoran pendapatan ya, di modul bendahara. Di modul bendahara itu ada eh, menu setoran, setoran pengembalian belanja, setoran UP, setoran TUP maupun setoran PNBP. Itu nanti kalau misalnya di Monsakti masih ada hal-hal seperti itu, berarti kemungkinan Bapak Ibu sekalian belum rekam setoran di eh, setoran pengembalian belanja atau pendapatan atau setoran yang lain. Terus misalnya ada double catat di Sakti. Ini pernah terjadi di tahun kemarin. Jadi ada satker itu dia double catat untuk transaksi pengembalian belanja Bapak Ibu sekalian. Jadi kasusnya kalau kemarin itu jadi kanwilnya itu sudah input setoran pengembalian belanja, udah input pengembalian belanja, tapi karena ada sistem OLAP data di Monsakti ya, Monsakti dan Sakti, akhirnya data itu belum terbaca di aplikasi Monsakti. Ketika belum terbaca tadi, operator dari satker tersebut langsung catat ya, langsung catat setoran pengembalian belanja, padahal sebelumnya sudah dicatat oleh oleh kanwilnya gitu. Terus itu dampaknya nanti di Monsakti akan ada double double pencatatan. Kemarin itu double pencatatan terkait transaksi pengembalian belanja. Itu nanti eh, apa namanya? Untuk tindak lanjutnya sendiri itu Bapak Ibu sekalian bisa hapus salah satu. Bisa hapus di menu setoran, setoran pengembalian belanja, atau kalau pengembalian belanja itu biasanya bisa langsung upload data interkoneksi dengan MPN. Itu juga bisa dihapus melalui situ. Terus ada koneksi setoran, belum direkam di Sakti. Nah ini kalau ada setoran-setoran yang salah akun, itu biasanya kan harus dikoreksi dulu ke KPPN ya. Setelah dikoreksi, itu masih ada selisih di Monsaktinya. Itu biasanya belum dilakukan koreksi di Saktinya. Terus kalau ada salah kode satker di SPAN, ini biasanya SHR-nya terbit otomatis, terbit dengan catatan maaf, data setoran tidak diakui, satker dengan surat pernyataan tidak mengakui. Ini kalau ada setoran-setoran yang masuk ke apa namanya ke satker Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian itu nggak merasa ini bukan punya saya kok. Ini mungkin ada satker lain yang salah input kode satker ketika melakukan penyetoran. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa lapor saja ke KPPN dengan membuat surat pernyataan tidak mengakui bahwa transaksi tersebut adalah transaksi dari satker Bapak Ibu sekalian. Next. Terus ini terkait rekonsiliasi untuk mutasi UP atau kas bendera pengeluaran. Ini juga lagi-lagi sama, belum catat SP2D, SP2D nihil ya. Ini nanti juga akan pengaruhnya di LPG Bapak Ibu sekalian, kalau mutasi UP ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian itu belum catat SP2D,
SP2D nihil ya, TOP nihil atau PTOP nihil di modul pembayaran maupun di apa namanya, di menu kas bendahara pengeluaran, ini nanti dampaknya juga LPJ-nya biasanya tidak valid saldonya. Yaitu salah satunya memang belum belum catat SP2D-nya di modul pembayaran maupun di eh, modul bendahara, menu pemindahan kas bank. Terus belum rekam setoran sisa kas UP atau TUP. Nah, ini juga mungkin perlu diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian terkait setoran sisa UP atau TUP ini, diperhatikan tanggalnya juga, periodenya juga, jangan sampai Bapak Ibu sekalian ini salah apa namanya, salah atau terlambat melakukan setoran. Ini nanti dampaknya salah satunya juga di LPJ. Kenapa di LPJ nanti saldo kas bank atau kas tunai Bapak Ibu sekalian itu pasti nanti akan berbeda dengan pencatatan di Sakti, karena setoran sisa UP atau TUP itu eh, apa namanya, tidak sesuai dengan periode yang seharusnya, atau bahkan Bapak Ibu sekalian belum melakukan setoran atau belum melakukan rekam setoran sisa UP atau TUP. Jadi mohon diperhatikan lagi terkait setoran sisa kas UP atau TUP. Terus selisih kurs ini mungkin di skip aja ya. Ini khusus transaksi di valuta asing. Next, next. Ini terkait hibah langsung barang, jasa dan surat berharga. Ini belum catat persetujuan MPHL. Ini tindak lanjutnya melalui user pembayaran. Terus kalau ada MPHL BCS yang sudah disahkan oleh KPPN, namun kemudian dibatalkan melalui jurnal manual dispan, ini nanti Bapak Ibu sekalian juga silahkan buat jurnal manual di modul GLP atau akuntansi dan pelaporan keuangan. Tapi untuk kalau yang hibah BJS ini, barang jasa atau surat berharga ini, eh, jarang, maksudnya jarang adalah Bapak Ibu sekalian, nggak semua satker dapat hibah BJS ini. Dan kalaupun ada juga selama ini yang saya ketahui belum ada masalah terkait rekonsiliasi hibah barang jasa maupun surat berharga. Next. Oke, ini syarat penerbitan Perut per 8 tahun 2023. Ini adalah rekonsiliasi selesai plus tertulis selesai, itu nanti diakhiri dengan tutup permanen di modul akuntansi dan pelaporan keuangan. Jadi tutup permanen ini sebenarnya otomatis Bapak Ibu. Otomatis maksudnya kalau Bapak Ibu sekalian belum menyelesaikan rekonsiliasi, masih ada to-do list yang belum diselesaikan sampai dengan periode yang bersangkutan, itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa tutup permanen. Jadi sebenarnya itu juga sebagai sebagai apa namanya, sebagai informasi atau tanda ke Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada Bapak Ibu sekalian belum bisa tutup buku itu, besar kemungkinan ada rekon atau to-do list yang belum diselesaikan. Nanti setelah tutup permanen akan terbit yang namanya SAF atau surat hasil rekonsiliasi. Next. Oke, mungkin kalau ini nggak usah saya jelaskan lagi ya. Next. Nah, ini monitoring kepatuhan satker ini silakan Bapak Ibu lihat sendiri. Ada menunya di aplikasi Monsakti dan juga sudah ada eh, keterangannya ya. Apa yang belum diselesaikan, rekonsiliasinya udah diselesaikan apa belum, to-do list-nya atau bahkan tutup periodenya. Nanti kalau udah hijau semua berarti tandanya udah selesai dan terbit SAR. Next. Ya, ini. Yang terakhir adalah proses online analytical processing atau OLAP pada aplikasi Monsakti. Ini yang tadi saya jelaskan ya, bahwa database data dari Monsakti dan aplikasi Sakti ini saling terintegrasi, tapi nggak secara langsung Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya OLAP data, dan itu ada tenggat waktunya.
Jadi misalnya Bapak Ibu eh, eh, itu dicek di Sakti, ternyata ada. Setelah itu Bapak Ibu sekalian langsung melakukan pendetilan atau register untuk aset tersebut. Setelah Bapak Ibu selesai pendetilan, validasi sampai dengan approver, ketika Bapak Ibu sekalian langsung cek di aplikasi Sakti, ini masih belum terekam Bapak Ibu sekalian, masih belum masuk datanya. Karena memang ada yang namanya OLAP atau tenggat waktu integrasi atau interkoneksi antara data Sakti dan data Sakti. Jadi sebenarnya ini yang harus Bapak Ibu sekalian perhatikan ya. Karena apa? Karena apalagi yang penyelesaiannya biasanya di akhir-akhir batas waktu. Nah, itu hati-hati sekali kalau misalnya tanggal apa namanya batas waktunya kan tanggal 19 ya. Biasanya di jam 23.59. Terus Bapak Ibu baru menyelesaikan itu di jam 23.30. Nah, nanti jam 23.59 itu belum tentu nanti bisa terbit SHM. Karena memang ada yang namanya OLAP data. Itu Bapak Ibu sekalian harus perhatikan. Nah, next. Oke, mungkin next Mas Adi. Coba next. Oke, sebelumnya. Oke, ini misalnya data pada buku besar GLP di aplikasi Sakti, aset persediaan. Ini runningnya itu 6 jam sekali mulai pukul eh, apa namanya jam 12 malam, jam 12 malam waktu BIB. Untuk kolamnya sendiri itu biasanya kurang lebih 2 jam. Terus kalau yang modul piutang sama eh, data siap yang di span itu biasanya running 1 jam sekali. Terus untuk yang rekon eksternal internal itu juga running 6 jam sekali mulai pukul 4 pagi. Oke, next Mas Abi. Next. Coba. Oke, sebelumnya. Oke, misalnya ini Bapak Ibu sekalian yang tadi saya contohkan di modul pembayaran, modul aset, dan modul persediaan. Ini runningnya 2 jam sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu itu telah menyelesaikan apa namanya pencatatan transaksi di modul aset atau persediaan, misalnya ini misalnya jam 10 ya Bapak Ibu sekalian, itu baru akan terbaca di aplikasi Sakti itu 2 jam, 2 jam sekali. Jadi 2 jam sekali ini dihitungnya bukan dari Bapak Ibu menyelesaikan transaksi, ya, dihitungnya dari ini mulai pukul dua apa namanya jam 12 malam tadi. Nah, nanti itu tiap tiap 2 jam akan refresh datanya, akan apa namanya datanya akan menyesuaikan dengan aplikasi di Sakti. Untuk durasi sampai dengan saat ini itu kurang lebih 1 jam. Terus itu dimonitori ya. Kalau di to-do list aset persediaan piutang ini juga runningnya 2 jam sekali mulai pukul 00. Untuk saat ini itu kurang lebih 30 menit. Jadi setelah Bapak Ibu menyelesaikan nanti nggak langsung di Monsakti itu nggak langsung terekam. Ada jeda waktunya sendiri. Dan itu juga Bapak Ibu bisa lihat bisa di keterangan di Sakti ya, ketika Bapak Ibu buka rekon, buka to-do list, itu biasanya ada, atau sampai dengan terbit SHR itu biasanya ada. SHR terbit tiap 2 jam sekali, atau to-do list terbit tiap berapa jam sekali. Itu sebenarnya hal-hal yang menurut yang bisa dibilang remeh, tapi Bapak Ibu sekalian harus perhatikan, karena ini terkait dengan manajemen waktu Bapak Ibu sekalian, kapan Bapak Ibu sekalian itu harus menyelesaikan apa namanya kewajiban Bapak Ibu sekalian. Takutnya tadi saya bilang misalnya batas waktunya tadi 19 Juli 2359, tapi Bapak Ibu sekalian baru menyelesaikan di jam 23.45 misalnya. Nah, itu kan nanti
pastinya data tersebut belum masuk di aplikasi Monsakti. Kalau belum masuk di aplikasi Monsakti, maka di monitoring KPPN per tanggal itu sampai dengan 11 Juli 2359, Bapak Ibu belum menyelesaikan transaksinya. Padahal di saktinya Bapak Ibu sekalian itu eh, sudah Bapak Ibu selesaikan. Tapi karena itu ada sistem olah data tadi, makanya eh, kecatatnya aplikasi Monsakti belum diselesaikan. Terus juga eh, kami KPPN sendiri itu monitoringnya juga dimonitoring di aplikasi Sakti, bukan di aplikasi Saktinya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian sudah menyelesaikan tapi belum tercatat di aplikasi Sakti karena ada olah data tadi, itu nanti kami juga akan menyebutkan bahwa Bapak Ibu sekalian belum selesai nih to-do list-nya atau rekonsiliasinya. Karena kami emang data yang kami ambil ketika melakukan monitoring yang kami sampaikan di grup itu memang data-data di Sakti, bukan di aplikasi Sakti. Next. Oke, terus ini terkait SAR sendiri, monitoring kepatuhan, tutup periode validasi periode permanen Sakti itu runningnya 1 jam sekali. Untuk saat ini itu kurang dari 30 menit. Begitupun juga dengan SP2S dan penyebutan saksi SP3S. Oke, next. Nah, ini contohnya proses olah data Damon Sakti. Ini jadwal-jadwalnya Bapak Ibu sekalian. Misalnya di ini, di OLAP SAR, monitoring kepatuhan Satker, tutup periode sampai validasi periode sakti. Ini ada batas-batas, ada waktu-waktu kapan aplikasi Sakti akan merefresh datanya atau menyesuaikan datanya dengan aplikasi Sakti. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian menyelesaikan di antara batas-batas ini, maka Bapak Ibu sekalian harus nunggu sampai dengan batas waktu itu agar Sakti bisa merefresh datanya kembali. Mungkin seperti itu. Oke, next. Oke, misalnya nih, contoh kasus manajemen laporan keuangan. Misal ada satker dengan kode satker 123456 pada periode Juni tahun kita anggap saja tahun 2024 ya. Sampai dengan pukul 16.45 masih terdapat kesalahan perekaman pada sisi sakti yang berakibat nilai pada neraca perjumpaan menjadi tidak valid. Pada pukul 17, Satker melakukan perbaikan sehingga tidak lanjut hal tersebut. Ini alur updating datanya, perbaikan data di proses olah utama terjadwal pukul 18 dengan durasi kurang lebih 2 jam. Maka Satker 123456 ini dapat melihat dampak atas perbaikannya pada neraca itu kurang lebih pukul 20. Karena olah datanya tadi 2 jam dihitung dari apa namanya olah data terakhir, yakni pukul 6 sore atau pukul 18 WIB. Misalnya ini sama ya pada periode Juni 2024 pukul 16.45 masih terdapat selisih rekon karena kesalahan perekaman pada sakti. Terus perbaikannya pada jam 17. Nanti alur perbaikan datanya di aplikasi Sakti itu terjadwal pukul 18 dengan durasi 2 jam. Data tersebut kemudian diproses olah kelanjutan rekon terjadwal pada pukul 22 dengan durasi kurang dari 10 menit. Maka kesimpulannya adalah Satker ini bisa melihat dampak atas transaksi apa namanya penyelesaian selisih rekon itu pada jam 10 malam atau jam 22 itu 10 WIB. Lah ini kan ada apa namanya ada waktu yang cukup lama nih. Bisa dibilang cukup lama sampai dengan Sakti itu merekam atau eh, apa namanya berinterkoneksi dengan aplikasi Sakti. Makanya itu ini sebagai pengingat untuk manajemen waktu Bapak Ibu sekalian. Penyelesaiannya kalau bisa jangan mepet-mepet batas waktu. Nanti takutnya hal-hal seperti ini terjadi.
Kalau hal seperti ini terjadi, ya kita ngikutnya melalui aplikasi Monsakti. Kalau emang di Monsakti itu memang belum monitoringnya belum masih merah, belum selesai, padahal Bapak Ibu sekalian sudah menyelesaikan, ini di jam 17 loh, Bapak Ibu menyelesaikan di jam 5 sore, tapi terbacanya di jam 10 malam. Jadi kalau Bapak Ibu menyelesaikannya di jam 9 malam, berarti penyelesaiannya pasti besoknya itu baru terbaca di aplikasi Monsakti. Sedangkan besok itu sudah di luar batas waktu dari maksimal penyelesaian. Jadi ini mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian terkait olah data di Sakti ini. Dan ketika Bapak Ibu sekalian itu sudah melakukan transaksi dan belum tercatat, itu nanti juga Bapak Ibu sekalian udah nggak perlu kaget lagi karena sudah tahu hal ini ya. Ada ada tenggat waktu antara penyelesaian di Sakti dan tampilan di aplikasi Saktinya. Oke, mungkin next saya Mas. Oke, mungkin kalau contoh-contoh ini juga sama ya Bapak Ibu sekalian. Yang saya sebutkan tadi terkait alat data, mungkin penyampaian pada hari ini itu aja Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tekankan tadi terkait penyusunan laporan keuangannya, apa saja hal-hal atau kewajiban-kewajiban Bapak Ibu sekalian yang harus dilakukan sebelum menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, terus transaksi-transaksi apa aja yang perlu Bapak Ibu perhatikan, dan terkait olah data di aplikasi Monsakti ini juga mohon diperhatikan juga untuk biar Bapak Ibu sekalian itu bisa mengira-ngira ini kapan ini harus diselesaikan, biar pada pas tenggat waktu tersebut itu semua sudah selesai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu sekalian yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom ada pertanyaan, dipersilahkan, atau ada yang mau didiskusikan. Nanti kalau kami memang eh, bisa jawab, kami jawab langsung di sini. Kalau memang apa namanya kurang memuaskan atau kami belum dapat jawab, nanti kita bisa diskusikan secara lebih lanjut setelah kegiatan ini selesai. Mungkin itu aja. Mungkin dipersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya bila ada pertanyaan. Juga mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang join melalui Zoom, disilahkan. Baik, di Zoom ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Penyampaian alamat pengiriman LK melalui grup Satker ya. Grup Satker, alamat penyampaian LK ini yang soft copy dari PDF, dan juga mungkin kita juga sampaikan cara penguploadan atau penyampaian surat pengantar penyampaian LK di aplikasi Monsakti bagi Bapak Ibu sekalian yang masih bingung caranya gimana. Ini itu terkait pengiriman LK-nya. Mungkin Bapak Ibu yang di sini ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Kalau sampai dengan hari ini aman ya rekonnya. Ada to-do list-nya belum selesai. Kalau kemarin per malam tadi eh, masih ada 2 satker sih yang belum ya. Cuma overall aman untuk rekonsiliasinya, tapi to-do list masih banyak yang belum selesai. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian silahkan dicek lagi di Monsaktinya apa aja yang belum selesai ya. Ya, itu kan ya itu bukan dari kami ya kalau terkait hal seperti itu
mungkin unit yang bertanggung jawab dalam apa namanya mengelola dan merawat aplikasi Sakti. Dalam hal ini kalau di DJBB itu Direktorat SITP. Jadi kalau kenapa ada sering perawatan, kami sendiri juga kurang tahu ya apa dilakukan perawatan terus apa namanya sering dilakukan perawatan. Oke, ini Bapak Ibu di Zoom disilahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung terkait penyelesaian rekornya, ada yang belum selesai atau to-do list-nya, mungkin nanti bisa kami bantu, saya bantu atau Mas Abi bantu. Dan juga mohon diperhatikan juga tanggalnya, terakhir tanggal 19 Juli, Bapak Ibu sekalian ya. Itu terakhir terbit SHR, bukan terakhir menyelesaikan rekonsiliasi. Intinya tanggal 19 Juli itu semua udah selesai. Rekonsiliasi, tulis sampai tutup buku. Sampai dengan terbit SHR itu eh, tanggal 19 itu sudah terbit. Jadi mohon diperhatikan juga dan juga tadi diperhatikan juga terkait ada peraturan kolab data pada aplikasi Monsakti. Iya, silakan. Maaf izin bertanya Pak, ini untuk terkait tulis saya pernah terjadi di tahun 2023 itu untuk kesalahan di saat saya tulisnya itu kesalahan akun. Nah saya sudah detailkan tapi dia masih muncul terus. Itu kenapa ya Pak? Kira-kira. Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah to-do list terkait kesalahan akun. Jadi kalau kita lihat di Monsakti to-do list itu ada yang namanya to-do list ketidaksesuaian aset dengan kode barang. Nah, itu salah satunya tadi kode aset, kode akun, dan kode barang. Salah satunya adalah ketidaksesuaian akunnya tadi. Jadi itu ketika Bapak Ibu sekalian merekam di BST-nya itu akunnya sudah salah gitu. Akunnya sudah salah, jadi nanti merambatnya ke pendetilan bahkan nanti sampai ke approver itu akunnya salah. Itu kenapa kok nggak bisa hilang di aplikasi Monsakti? Kalau kita lihat di keterangan aplikasi Monsakti terkait to-do list atau ketidaksesuaian kode akun versus kode barang itu memang to-do list tersebut akan tetap ada walaupun Bapak Ibu selesaikan. Jadi kemarin saya juga coba tanyakan, apakah ini memang bisa hilang apa enggak? Ternyata itu bisa hilang kalau penyelesaiannya adalah Bapak Ibu reklas BAST namanya. Reklas BST ini dilakukan ketika Bapak Ibu sekalian itu sudah SP2D, tapi belum melakukan pendetilan persediaan maupun aset. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian sudah tahu nih, ini salah akun atau salah kode barang, nanti Bapak Ibu sekalian langsung aja reklas BST namanya. Itu ada di modul komitmen, nanti ada menu namanya reklas BST. Itu silahkan di reklasifikasi akunnya, kode barangnya, atau yang lainnya. Kalau memang ada kesalahan, itu katanya bisa menghilangkan to-do list tersebut. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian sudah terlanjur melakukan pendetilan sampai dengan approver, itu nanti Bapak to-do list tersebut tidak bisa hilang walaupun sudah direklas di aset atau persediaan yang sesuai. Itu nanti eh, kalau di keterangan mau seperti itu, Bapak Ibu silahkan jelaskan di catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan Bapak Ibu sekalian atas transaksi yang salah kode akun atau kode barang tadi. Jadi itu sih tadi kalau ada kayak gitu nanti sebelum pendetilan silahkan direklas saja BST-nya. Kalau emang sudah terlanjur ya sudah nggak apa-apa, tinggal direklas aja, di reklas persediaan ya, bukan reklas BAST, di reklas persediaan atau reklas aset, tapi
tadi risikonya adalah to-do list tersebut tidak bisa hilang. Itu itu gimana nanti? Itu nggak apa-apa sih Bapak Ibu sekalian. Itu nggak apa-apa, tidak akan mempengaruhi apa ya, kualitas diri LK Bapak Ibu sekalian. Asal Bapak Ibu sekalian memang sudah menyelesaikan to-do list tersebut. Nanti itu bisa dicantumkan di CLK-nya. Itu bisa dijelaskan kalau ada kesalahan seperti ini, terus sudah dilakukan perbaikan melalui reklasifikasi. Biasanya kalau reklasifikasi kan ada surat keterangan gitu ya, surat keterangan dari KPB-nya, kuasa pengguna barangnya, itu nanti juga bisa dilampirkan di lampiran laporan keuangannya. Itu sebagai sebagai solusi atas to-do list tersebut. Tapi kalau hilang enggaknya, memang kalau sudah didetailkan memang masih akan muncul di to-do list Sakti sampai dengan akhir periode juga masih akan muncul. Itu aja sih. Mungkin apakah menjawab ya Pak ya? Oke. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Oke, silakan Bapak Ibu yang dari Zoom mungkin ada kendala. Oh ya, oh yang dari Zoom ya, jangan lupa untuk presensi. Linknya sudah kami kirim melalui kolom chat. Silahkan diisi terkait presensinya. Ini yang hadir melalui Zoom meeting. Oke, mungkin kalau Bapak Ibu belum ada yang nanya ya,
Nanti mungkin kalau memang masih ada pertanyaan, mungkin bisa langsung. Oh, silakan Mas Wahyu. Misi, Pak. Dari sektor kami ada to-do list terkait saldo akun utang yang belum diterima. Ternyata setelah saya cek, akun itu adalah pembayaran barang belanja. Ternyata itu penginputannya BAST-nya di bulan 6, di bulan Juni, tapi terbitnya di Juli. Itu bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ada to-do list utang yang belum diterima tagihannya. Untuk utang yang belum diterima tagihannya ini sebenarnya akun ini muncul ketika Bapak Ibu itu rekam BAST. Jadi ketika Bapak Ibu rekam BAST itu langsung otomatis muncul saldo persediaan atau aset yang belum diregister yang misalnya emang BAST-nya itu aset atau persediaan, di kreditnya nanti utang yang belum diterima tagihannya. Utang yang belum diterima tagihannya ini akan hilang ketika sudah SP2D. Itu nanti baru akan hilang tuh apa namanya saldo tersebut. Terus untuk yang persediaan atau aset belum diregister ini nanti akan hilang kalau Bapak Ibu sudah melakukan pendetilan sampai dengan proof persediaan maupun aset tadi. Terus bagaimana tidak lanjutnya tadi ya. Kalau emang itu BST-nya memang yang pertama, kalau BST-nya itu memang BST yang tidak akan diselesaikan, misalnya, oh ini BST ini saya hapus aja lah, soalnya udah nggak akan saya lanjutkan lagi ke tahap selanjutnya, saya juga udah rekam BST baru. Nanti kalau kasusnya seperti itu ya silahkan dihapus BST tadi. BST tadi silahkan dihapus, tapi eh, bisa dihapus asalkan persediaan atau asetnya belum didetailkan. Tapi kalau udah didetailkan, itu nanti ada yang namanya mekanisme void BHST. Itu prosesnya akan sedikit lebih panjang dan lebih membutuhkan waktu yang cukup panjang ya kalau void BHST. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian itu merekam BHST, pastikan memang BHST tersebut sudah benar dan sudah akan apa namanya teruskan di tahap selanjutnya. Terus kalau kasusnya Mas Wahyu tadi ya satkernya itu sebenarnya nggak masalah Mas. Kenapa? Karena to-do list saldo utang yang belum diterima tagihannya ini adalah to-do list yang sifatnya tahunan. Artinya eh, selama periode tahun ini 2024 itu belum berakhir, maka to-do list itu sebenarnya wajar lah adanya karena memang ada satker yang rekam BST, tapi nanti SP2-nya di bulan berikutnya pasti di bulan ini akan masih ada saldo utang tersebut. Makanya kenapa to-do list ini tuh to-do list sifatnya tahunan karena untuk mengantisipasi problem-problem tersebut. Jadi kalau kita dibuat misalnya to-do list bulanan pasti banyak satker itu yang nggak selesai to-do listnya karena tadi ada kasus BST-nya di bulan Juni tapi terbitnya di bulan Juli. Jadi terbitnya lintas lintas bulan, lintas periode. Makanya kenapa to-do list tersebut dijadikan to-do list tahunan. Kalau masih ada memang di apa namanya di Mount Saktinya, di monitoring to-do list-nya juga itu sebenarnya wajar, Mas. Wajar, nggak apa-apa. Kalau emang nanti muncul di apa namanya di neracanya ya nanti tinggal dijelaskan saja di CLK-nya itu nanti dikasih keterangan bahwa ini to-do list kapan, terus terbit SP2D-nya kapan, nanti seperti itu aja. Nanti mungkin utang itu to-do list itu nanti akan hilang di bulan Juli kayaknya. Setelah SP2D-nya kan SP2D-nya Juli ya Mas ya. SP2D-nya Juli nanti kayaknya apa namanya tulis tersebut hilangnya di bulan setelah yang sama dengan terbitnya SP2D. Mungkin itu gimana Mas? Yep. Oke. Mungkin ada yang lain dari Zoom? Nggak ada ya? Ya kalau di Zoom ini ada konsultasi di filial ya silahkan kami
mumpung kami ada di sini ya, karena memang sebenarnya setiap hari juga insya Allah ada petugas dari KPPN Pakpak yang tugas di filial. Jadi Bapak Ibu kalau mau konsultasi secara langsung juga bisa aja langsung datang ke kantor filial. Assalamualaikum Mas izin. Ya. Terkait permasalahan-permasalahan yang ada tadi dari beberapa satker itu kan masih ada to-do list yang nanggung. Nah, itu bagaimana terkait untuk pengeluaran SHR? Apakah terganggu atau tidak? Itu dia. Kan biasanya kan kita ada SHR baru kita buatkan laporan keuangan. Seperti itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi bagaimana terbit SHR-nya ketika masih ada to-do list yang nanggung tadi, artinya sampai dengan periode tersebut belum diselesaikan. Jadi kalau SHR sendiri itu kan terbitnya bulanan ya Pak, Bapak Ibu. SHR itu terbitnya bulanan dari, kalau tahun 2024 ini terbitnya dari bulan April sampai dengan nanti bulan Desember. Untuk yang Januari, Februari, Maret itu dikecualikan karena memang di awal-awal tahun kan volume pekerjaan ya, apalagi terkait penyelesaian transaksi dan sebelumnya itu masih berjalan dan biasanya masih cukup banyak, maka itu dikecualikan. SHR terbitnya bulanan. Kalau to-do list sendiri itu dibagi jadi beberapa jenis, beberapa target penyelesaiannya. Ada yang to-do list itu wajib diselesaikan setiap bulan, ada yang wajib diselesaikan secara triwulan, ada yang wajib diselesaikan secara semester bahkan tahunan. Jadi misalnya nih, contoh di bulan Mei, berarti kan ini bulanan ya, bulanan Bapak Ibu sekalian. Ada to-do list ketidaksesuaian akun dengan kode barang. Itu kan to-do list yang sifatnya bukan to-do list bulanan. Maupun bulanan, triwulanan, semester atau tahunan itu harus sudah diselesaikan semua. Jadi misalnya kayak tadi utang itu tadi kan, itu kan sifatnya tahunan. Jadi nanti ketika mau terbit SHR periode Desember tahun 2024, maka to-do list utang itu harus sudah nggak ada. To-do list yang sifatnya bulanan sampai dengan tahunan itu sudah harus selesai semua. Terus kalau yang misalnya penerbitan SHR yang bertepatan dengan periode triwulanan, misalnya di bulan Juni kemarin, itu berarti maaf, misalnya saya buat di bulan September aja lah, ya. Di bulan September itu kan triwulan 3 ya, maka to-do list triwulanan. Kalau misalnya di bulan Juni ini, di bulan Juni ini kan bertepatan dengan bulan Juni ya, terus triwulan 2, terus juga semester 1, maka ada 3 jenis to-do list, 3 yang harus diselesaikan semua. Jadi to-do list bulan selesai semua. Untuk yang to-do list tahunan atau to-do list lainnya, itu bisa nanti di akhir tahun diselesaikannya. Itu nggak wajib diselesaikan di periode ini gitu. Tergantung, jadi tergantung jenis to-do listnya untuk SHR tersebut. Untuk dapat terbit SHR tersebut, itu penyelesaian to-do listnya tergantung jenis to-do listnya. Tapi kalau memang misalnya untuk to-do list yang sifatnya tahunan lainnya atau semesteran tadi mau diselesaikan dalam periode itu karena memang transaksinya di periode tersebut juga nggak apa-apa, itu malah lebih bagus, akan mengurangi beban kerja nanti di akhir tahun, karena di akhir tahun sudah tidak perlu menyelesaikan utang-utang penyelesaian transaksi yang belum dilakukan di periode-periode awal. Mungkin itu sih Pak. Semoga bisa menjawab.
Oke, mungkin ada yang lain. Oke, baik. Kalau memang dari Bapak Ibu sekalian yang hadir secara langsung maupun dari Zoom belum ada pertanyaan ya atau belum ada yang mau ditanyakan, tapi nanti kami terbuka ya khususnya kami yang ada di kayak mana ini saya dan Mas Albi kalau memang ada Bapak Ibu sekalian yang mau konsultasi baik secara online melalui WA atau ya melalui WA ya atau secara offline yang datang langsung ke kantor video juga kami silahkan kami terbuka mumpung kami masih ada di sini sampaikan ya terkait dengan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan juga terkait dengan pelaksanaan rekonsiliasi. Mungkin apa namanya? Semoga tadi itu bisa jadi tambahan pengetahuan, wawasan dan informasi bagi Bapak Ibu sekalian agar LK-nya LK yang Bapak Ibu itu mungkin dengan informasi penyusunan LK-nya bisa lebih baik, terus penyelesaian kewajibannya juga apa namanya bisa di manajemen waktunya lah, manajemen waktunya bisa apa namanya digunakan untuk menyelesaikan tadi agar ketika memang batas waktunya itu sudah selesai, maka eh, kewajibannya memang sudah selesai. Jadi nggak sampai melebihi batas waktu atau bahkan nanti sampai terkena sanksi dari kami. Oke, mungkin eh, sekian ya dari saya, dari Mas Abi dan juga kami mewakili dari KPPN Fakfak dari Pak Samsudin tadi yang hadir melalui Zoom meeting. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran, eh, atas keikutsertaan Bapak Ibu sekalian yang hadir langsung di Kaimana, karena kami jarang-jarang nih buat kegiatan di Kaimana. Biasanya itu di Fakfak dan Bapak Ibu biasa join lewat Zoom atau bahkan datang langsung ya ke Fakfak. Ini kami ya sekali-sekali lah kita mengadakan kegiatan di Kaimana sekaligus sebagai ajang silaturahmi juga bagi kami ke apa namanya ke Satker, ke Bapak Ibu sekalian agar biasanya kita cuma WA atau ketemu lewat Zoom ini kita bisa bertatap muka langsung, bisa ketemu langsung. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik yang melalui Zoom meeting maupun yang hadir langsung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Oh ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sebelum eh, balik ya, kita foto-foto dulu sebagai dokumentasi. Mungkin silahkan diatur oleh Mas Abi. Iya, ya bisa di sini dan 2 layer lah.
di bawah sama di atas lah. Bapak ini yang tinggi-tinggi. Iya, mungkin Mbak di tengah sini bisa mungkin. Mbak ya. Mungkin dihitung Mas. Oke lagi. Oke, makasih. Makasih Mas. Makasih udah datang. Bapak Ibu sekalian jangan lupa mengambil makanan yang telah kami sediakan. Mungkin minta bantuan Mas Ben ya untuk membagikan.